Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia. Kesempatan ini kita melanjutkan bahas kita masih tentang obesitas. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah gemuk air. Di dalam tubuh kita itu 70%-nya adalah unsur air. Karena air menjadi sumber utama untuk menghidupi seluruh organ kita. Jadi kita sangat perlu sekali yang namanya air. Tapi kalau ada air yang sangat berlebihan di dalam tubuh kita, ini juga jadi masalah. Nah, terus pertanyaannya, apa itu gemuk air? Nah, gemuk air mengacu pada kondisi penumpukan cairan dalam tubuh atau disebut dengan ödem. Kondisi ini menyebabkan bengkak di area tubuh, kembung hingga muncul rasa tidak nyaman. Dan gemuk air ini sangat banyak di masyarakat. Karena apa? Yang jadi masalah adalah adanya resistensi cairan di dalam tubuh. Air yang ada di dalam tubuh kita ini banyak yang tidak tersirkulasi dengan baik. Atau ada makanan yang sifatnya menahan cairan, menghambat sirkulasi cairan, sehingga cairan ini akan menumpuk di organ-organ tertentu. Kalau kita melihat sifat karakter air, air itu gravitasinya turun ke bawah. Makanya gemuk air itu biasanya akan dominan dimulai dari kaki baru naik ke atas. Nah, atau nanti bisa dilihat kakinya cenderung besar, atau nanti muncul ödem. Nah, terus apa penyebab utama gemuk air? Berarti kita akan melihat makanan-makanan yang sifatnya menahan cairan. Nah, apa saja makanan cairan? Kita ngambil di kesempatan ini, kita mengambil satu contoh. Makanan yang bersifat menahan cairan salah satunya buah. Buah itu sifatnya lembab dingin. Dia mengandung unsur air, tujuannya untuk melembabkan tubuh di waktu kita dehidrasi. Makanya buah secara umum, secara sunatullah, buah yang berair itu akan panen, akan masak, akan bisa dinikmati secara sunatullah itu kalau pas di puncak musim kemarau, di mana udaranya panas, matahari bersinar terik, sumber air permukaan sudah habis, tanah pada retak-retak. Terus manusia yang hidup di atasnya, di atas bumi itu mengalami dehidrasi. Maka oleh Allah, buah yang mengandung unsur air lebih ini dibuat matang. Misalnya ada semangka, ada melon, ada mangga, ada jambu air, misalnya. Nanti ada ketimun, terus ada blewah, timun suri yang mengandung unsur air itu. Nah, ini buah-buah yang panennya berada di puncak musim kemarau secara sunatullah. Kecuali kalau nanti ada rekayasa genetika, ini nanti akan beda akibatnya. Nah, kalau kita melihat sunatullah, nah berarti apa? Buah yang berair itu kita konsumsi kalau pas tubuh kita dehidrasi, sehingga sifat buah itu dia menahan cairan di dalam tubuh, sehingga apa? Kita tidak dehidrasi. Nah, tapi kalau kita berlebihan makan buah, maka nanti akan mengakibatkan cairan yang mengumpul di dalam tubuh ini akan berlebih, tidak tersirkulasi. Sehingga bisa kita lihat salah satu bagaimana kita menyikapi buah tadi, berarti salah satu syarat di kita makan buah berarti pas kita dehidrasi di cuaca panas. Nah, ibrah di alam ada Allah memberikan contoh satu binatang, salah satu binatang, karena ada beberapa banyak binatang yang dia pemakan buah, salah satunya kera. Kita melihat, oh kera itu dia makanannya buah. Nah, tapi kita lihat perilaku kera setelah dia makan buah. Habis makan buah dia akan melompat dari dahan satu ke dahan lainnya, dari ranting satu ke ranting lainnya. Nah,
Sehingga dengan melompatnya kera, dengan aktif bergeraknya seperti itu, akan membuat suhu di dalam tubuh itu jadi panas. Sehingga panas di dalam tubuh si kera ini tadi, dia akan membuat mampu mereduksi, mengolah cairan nutrisi yang dari buah yang sifatnya lembab dingin itu menjadi panas, sehingga dirubah menjadi benar-benar menjadi energi atau kalori, sehingga tersirkulasi. Nah, tapi kalau kita habis makan buah, tapi kita tidak banyak gerak, duduk, lihat TV, kadang sambil tiduran. Nah, itu sama saja. Coba kita lihat, kita mengupas mangga, mengupas melon, mengupas semangka, kita potong kecil-kecil, taruh dalam piring, biarkan 1-2 jam. Apa yang terjadi? Akan kita dapati ada lendir, buah itu kelihatan lumer di sana. Itu sama halnya kita habis makan buah, kita tidak membuat tubuh kita menjadi panas seperti kayak kera tadi berlompat-lompat, banyak gerak, banyak aktivitas. Nah, kita hanya duduk, diam, santai, maka apa? Tubuh kita tetap dingin. Nah, berarti apa? Buah itu akan membusuk di dalam tubuh kita. Sama dengan buah yang dipotong-potong tadi, akhirnya dia menjadi lendir. Nah, lendir inilah yang nanti, tumpukan lendir inilah yang akan menghalangi sirkulasi cairan di dalam tubuh. Nah, kalau kita lihat di kebun binatang, kera sekalipun kalau dia habis makan buah, tidak banyak aktivitas, dia tidak gerak, kera juga akan kelihatan obesitas. Tubuhnya akan melihat menjadi gemuk, dan akhirnya apa? Dia malas bergerak. Nah, sehingga sahabat Wojawan, ini salah satu bagian deskripsi salah satu penyebab gemuk buah. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih rinci lagi kalau pas kita nanti live, dan jangan lupa terus dukung kami untuk like, subscribe, komen, dan share. Demikian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.